Eksposisi Surat Efesus. Bagian pertama, Efesus 1 ayat 1 dan 2. Orang-orang kudus, orang-orang percaya. Saudara, penulis surat ini menyebut dirinya Paulus. Ia mengidentifikasikan dirinya sebagai Rasul Kristus Yesus, Apostolos Christu Iesu. Identifikasi ini menarik, juga sangat penting. Rasul atau apostolos berarti utusan atau duta. Orang yang diutus oleh pihak tertentu untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain. Siapakah yang telah mengutus Paulus? Kristus Yesus. Kepada siapakah Kristus Yesus mengutusnya? Umat manusia. Pesan apakah yang harus disampaikannya? Menurut Efesus 6 ayat 15, Injil Damai Sejahtera atau Injil Perdamaian, to euangelion tes irenes. Jadi, Paulus mengidentifikasikan dirinya sebagai orang yang diutus oleh Kristus Yesus untuk menyampaikan Injil kepada umat manusia. Tapi, siapakah Kristus Yesus, pihak yang telah mengutus Paulus itu? Kristus adalah jabatan. Yesus adalah nama seorang manusia. Yesus dari Nazaret, seorang tukang kayu, atau hotekton, menurut Markus 6 ayat 3, putra seorang tukang kayu, ho tu tektonos huios, menurut Matius 13 ayat 55. Seorang yang bersahaja, laki-laki bersandal dari Nazaret. Kristus adalah padanan kata dalam bahasa Yunani untuk Mesias. Kristus atau Mesias adalah jabatan yang diemban oleh Yesus. Artinya, yang diurapi. Diurapi oleh siapa? Diurapi oleh Allah. Yang menurut Efesus 4 ayat 6, ho epi panton, kai dia panton, kai en pasin. Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Allah yang melampaui semesta, yang mewahyukan diri melalui semesta, dan yang menghadirkan dirinya di dalam semesta. Allah yang transenden, maha tinggi. Allah yang imanen, maha hadir. Allah yang maha berdaulat, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Efesus 1 ayat 11. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Diurapi sebagai apakah Yesus, sobat dari Galilea itu? Yesus telah diurapi Allah sebagai Raja di Raja, yang menurut Efesus 1 ayat 21 berkedudukan jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dengan menyebut Kristus Yesus dan menandaskan kedudukannya yang jauh lebih tinggi daripada segala kuasa, secara tersirat namun jelas, penulis sedang menyatakan sebuah sikap religius sekaligus pendirian politik tertentu. Pendirian apa? Pendirian bahwa penulis dan sidang pembacanya memiliki seorang junjungan yang kepadanya mereka mengabdikan hidup mereka seutuhnya. Junjungan mereka, Tuhan mereka, bukan kaisar, penguasa tertinggi negara Romawi. Junjungan mereka, Tuhan mereka adalah Kristus Yesus yang berkedudukan jauh lebih tinggi dari segala kuasa, termasuk kaisar. Bacalah Efesus 3 ayat 11, di mana penulis menyebut Kristus Yesus, Tuhan kita. Kristus Yesus, ho kurios hemon.
bukan Kaisar Agustus, bukan Kaisar Tiberius, bukan Kaisar Caligula, bukan Kaisar Claudius, bukan Kaisar Nero, dan seterusnya, Tuhan kami, melainkan Kristus Yesus. Bagi Dialah segenap pengabdian dan kepatuhan mutlak kami. Seorang Rasul Kristus Yesus, saudara, adalah seorang utusan Maharaja Yesus. Menjadi Rasul Kristus Yesus berarti menjadi duta dari Dia yang memiliki kuasa atau otoritas dan kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada semua penguasa dunia, termasuk Kaisar sebagai penguasa tertinggi negara Romawi. Dengan demikian, jabatan Rasul Kristus Yesus menunjukkan bahwa penulis memiliki otoritas tertentu. Kristus Yesus telah memberinya kepercayaan untuk menyampaikan pesannya, yakni Injil perdamaian, kepada umat manusia. Sejauh penulis menjunjung tinggi kepercayaan itu dan setia menyampaikan Injil, ia berotoritas. Dengan perkataan lain, otoritas Paulus terletak dalam totalitas pengabdiannya kepada Kristus Yesus. Dalam pada itu, Paulus menyadari bahwa ia menjadi Rasul Sang Maharaja karena kehendak Allah. Sesungguhnya, ia tak pernah berpikir apalagi menghendaki jabatan Rasul Kristus Yesus. Bukankah ia pernah menganggap Yesus sesat dan membenci para pengikutnya? Bukankah ia pernah menganggap berita tentang kebangkitan Yesus sebagai kebohongan, bahkan kegilaan yang menyesatkan? Bukankah ia pergi dari Yerusalem ke Damsyik untuk menangkapi para pengikut Yesus? Bagaimana mungkin ia menjadi duta dari orang yang dimusuhinya sebagai sumber kesesatan? Bukankah demi mengemban amanat orang itu, ia harus menempuh banyak penderitaan dan meresikokan hidupnya? Bagi Paulus jelas, ia menjadi Rasul Kristus Yesus karena kehendak Allah. Ya, Allah sendirilah yang menghendaki Paulus untuk menjadi utusan anaknya, menyampaikan kabar baik tentang perdamaian kepada umat manusia, wabil khusus di kolong jagat yang diklaim sebagai wilayah kekuasaan para kaisar Romawi. Karena kehendak Allah, ia berjumpa dengan Kristus Yesus, Tuhan yang bangkit itu, di tengah perjalanan menuju Damsyik. Karena kehendak Allah, ia mengenal siapa Yesus dan kedudukannya dalam rencana akbar Allah. Karena kehendak Allah, ia diutus oleh Sang Maharaja Yesus untuk menyampaikan pesannya kepada umat manusia. Deus vult, bila Allah menghendaki, apakah yang tidak akan terwujud dan menjadi nyata? Saudara, penulis menyebut orang-orang yang disuratinya orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus. Dalam sejumlah teks kuno Yunani, tidak tercantum frase yang diterjemahkan di Efesus, en Efeso. Ini memunculkan dugaan bahwa surat ini tidak ditujukan secara khusus kepada jemaat tertentu, melainkan ditujukan sebagai surat edaran kepada jemaat-jemaat yang relatif berdekatan, yang membutuhkan arahan pastoral atau penggembalaan yang serupa. Dugaan ini diperkuat dengan pernyataan dalam Kolose 4 ayat 16. Bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Surat yang dibacakan di jemaat Laodikia diduga sama dengan surat yang dibacakan di jemaat Efesus. Surat yang dibacakan di kedua jemaat tersebut kemungkinan tidak beralamat spesifik di Efesus atau di Kolose. Tetapi setelah dibacakan di kedua tempat, diterima sebagai surat kepada kedua jemaat tersebut,
meski karena satu dan lain hal, kita hanya memiliki surat yang diberi alamat spesifik di Efesus. Tapi saudara, ada yang lebih penting dalam cara penulis menyebut sidang pembacanya. Dalam teks Yunani, kita membaca tois hagios kai pistois en Christo Yesu. Tois hagios kai pistois en Christo Yesu. Kehadiran kata senang tois pada hagios, pada orang-orang kudus, tapi tidak pada pistois en Christo Yesu, orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus, mengindikasikan bahwa kata senang tersebut berlaku baik untuk hagios maupun pistois en Christo Yesu. Hubungannya, pistois en Christo Yesu menjelaskan hagios. Oleh karena itu, kita dapat menerjemahkan perkataan tois hagios kai pistois en Christo Yesu dengan kepada orang-orang kudus yang adalah orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Jika demikian, kita mendapati arti dari orang-orang kudus. Mereka adalah orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Bila kudus diartikan suci tanpa dosa, sidang membaca surat ini bukan orang-orang kudus. Sama halnya dengan kita, mereka adalah orang-orang berdosa. Dalam Efesus 2 ayat 1-3, sebelum menjadi orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, rupanya mereka adalah orang-orang yang telah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa, hidup di dalamnya, dan berstatus sebagai orang-orang durhaka dan layak dimurkai Allah. Tetapi, bila orang-orang kudus berarti orang-orang yang menurut anugerah Allah dikuduskan, dipisahkan atau dikhususkan Allah untuk menjadi milik Kristus dan anak-anak Allah, mereka adalah orang-orang kudus. Sama halnya dengan kita. Jadi, mereka juga kita adalah orang-orang kudus, dalam arti orang-orang yang dikhususkan Allah seturut dengan maksud dan rencananya. Bila istilah orang-orang kudus menyiratkan inisiatif Allah, maka ungkapan orang-orang yang percaya dalam Kristus menekankan tanggapan orang-orang yang dikhususkan atau dikuduskan itu. Dalam pengalaman mereka, juga kita, tindakan Allah mengkhususkan atau menguduskan datang melalui pemberitaan Injil. Mereka menanggapi Injil itu dengan iman. Mereka percaya dalam Kristus Yesus. Ini bukan sekedar mempercayai sesuatu tentang Kristus Yesus, bukan pula sekedar mempercayai bahwa Kristus Yesus begini atau begitu. Percaya dalam Kristus, pistiwein en Christo Yesus, berarti mempercayakan diri kepada Kristus Yesus, Maharaja yang jauh lebih agung dan berkuasa daripada para kaisar Romawi. Dengan mempercayakan diri kepada Kristus Yesus, mereka dipersatukan dengan Kristus Yesus. Dalam persatuan dengan Kristus itu, mereka, juga kita, dikuduskan. Inilah artinya orang-orang kudus. Orang-orang yang dipersatukan dengan Tuhan segala Tuhan, melalui tanggapan terhadap Injil, yakni mempercayakan diri kepadanya. Kepada orang-orang kudus, baik yang di Efesus maupun di Laodikia, Rasul Paulus mengucapkan salamnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dalam teks Yunani kita membaca charis humin, kai eirene apoteu patros hemon, kai kurio Yesu Kristus, yang boleh kita terjemahkan anugerah dan damai bagi kamu dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Paulus telah mengembangkan salam Yunani, kairein, yang berarti salam, menjadi sebuah salam khas Kristen. Dalam salam itu terdapat tali persaudaraan antara penulis dan sidang pembacanya. Salam persaudaraan. Dalam salam itu,
terdapat keinginan, keinginan baik penulis atas sidang membacanya. Ia ingin agar orang-orang kudus, orang-orang yang melalui iman telah dipersatukan dengan Kristus, tahu bahwa Allah berkenan kepada mereka. Kita ingat, Nuh beroleh anugerah di mata Allah. Dalam Alkitab Ibrani kita membaca, Noah matsa chen be'ene Yahwa. Sedangkan dalam Septuaginta kita membaca, Noe de huren karin enantion kurio tuteu. Nuh beroleh anugerah di mata Tuhan. Atau Nuh beroleh anugerah di mata Tuhan Allah. Seperti Allah berkenan kepada Nuh, demikianlah Allah berkenan kepada mereka. Dan itu terjadi dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah berkenan kepada mereka, mereka boleh menikmati eirene atau shalom, yang tak lain dari keutuhan hidup, karena telah diperdamaikan dengan Allah dan diperdamaikan seorang dengan yang lain. Dan itu terjadi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana dikemukakan oleh seorang penafsir, saudara. The grace and peace come from God our Father, as the source of all things, and the Lord Jesus Christ, who, by what he has done, has brought them to humanity. Anugerah dan damai sejahtera datang dari Allah Bapa kita, sebagai sumber dari segala sesuatu, dan Tuhan Yesus Kristus, yang oleh apa yang telah dilakukannya, telah membawa keduanya itu kepada umat manusia. Terpujilah Allah. Amin.